Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi fisioterapi dari Universitas Binawan. Di sini izinkan kami untuk memaparkan materi tentang bel palsi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ramona Kesha Darmawan, di sini sebagai moderator. Silahkan teman-teman yang hadir untuk mengaktifkan kamera karena webinar akan segera dimulai. Dipersilakan kepada teman-teman saya untuk share screen. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bek Zuinarwati, Prodi Fisioterapi Angkatan 2021. Di sini saya akan pemaparan materi pertama, yaitu judulnya bel palsi. Apa itu bel palsi? Bel palsi adalah kelumpuhan otot wajah akibat peradangan saraf wajah. Bel palsi adalah kelumpuhan saraf facialis perifer akibat proses non-supuratif, non-neoplasmatik, non-degeneratif, dan akibat edema di bagian saraf facialis foramen stimulus tedius atau sedikit proksimal dari foramen tersebut yang mulainya akut dan dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Next. Patofisiologi bel palsi. Patofisiologi bel palsi berhubungan erat dengan nervus facialis. Facialis juga mempunyai komponen sensoris dan parasimpatik. Nervus facialis bertanggung jawab untuk gerakan volunteer dan mimik otot-otot wajah, pengecapan pada 2/3 anterior lidah, dan sekresi kelenjar, saliva, dan lakrimal. Nervus facialis juga memberikan percabangan untuk sensoris, cavum timpani, dan musculus stapedius. Hal itulah yang bikin gejala bel palsi tidak terbatas pada kelemahan otot saja. Next. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Diulfa Kamalia. Saya akan membacakan tanda dan gejala Bell's palsy. Pada pasien Bell's palsy, tanda dan gejala klinisnya timbul pada sisi wajah ipsilateral seperti kelemahan otot wajah, rutan dahi menghilang ipsilateral, tampak seperti orang mati, tidak mampu atau sulit mengedipkan mata, hidung terasa kaku, sulit bicara, sulit makan dan minum, sensitif terhadap suara, hiperakusis, saliva yang berlebihan atau berkurang, pembekakan wajah, berkurang atau hilangnya rasa kecap, nyeri di dalam atau di sekitar telinga, dan air liur sering keluar. Adapun gejala pada mata ipsilateral yaitu sulit atau tidak mampu menutup mata ipsilateral, air mata berkurang, alis mata jatuh, kelopak mata bawah jatuh, sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya,
Okta, suaramu Okta. Perkenalkan, nama saya Okta Putri Ramadhani. Saya melanjutkan tentang pembahasan dari teman saya. Patofisiologi bel palsi berhubungan erat dengan nervus facialis nervus. Facialis juga mempunyai komponen sensoris dan parasimpatik. Nervus facialis bertanggung jawab untuk gerakan voluntar dan mimik otot-otot wajah, pengecapan pada 2/3 anterior lidah, dan sekresi kelenjar saliva dan lakrimal. Nervus facialis juga memberikan percabangan untuk sensoris, cavum, timpani, dan ke musculus stapedius. Hal itulah yang bikin gejala bel palsi tidak terbatas pada kelemahan otot saja. Dan untuk penanganan yang dilakukan oleh fisioterapi, 1. Senam wajah. Latihan senam wajah membantu memperkuat otot-otot wajah. Jenis latihan ini sebaiknya dilakukan rutin 4-5 kali sehari. Senam wajah membantu merangsang otak untuk mengembalikan otot-otot wajah yang lumpuh agar dapat digerakkan. Selama latihan senam wajah, ada baiknya jika didampingi oleh ahli fisioterapi. 2. Stimulasi listrik. Stimulasi listrik harus digunakan dengan menggunakan alat pendukung fisioterapi. Stimulasi listrik akan menggunakan aliran listrik kecil untuk dapat mengaktifkan kembali otot-otot wajah yang lumpuh. Selama proses fisioterapi, stimulasi listrik berlangsung. Wajah akan terasa berkedut karena impuls listrik yang digunakan berusaha mengaktifkan kembali otot-otot di wajah. 3. Pijat manual. Pijatan dilakukan untuk merelaksasi otot dan mempertahankan tonus otot. Dan yang terakhir, akupuntur. Akupuntur akan merangsang saraf dan otot yang lumpuh akibat bel palsi dan untuk melakukan akupuntur hanya boleh dilakukan oleh ahlinya. Sekian pemaparan dari kami, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab. Dipersilakan raise hand kepada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan atau gimana? Boleh. Perkenalkan dulu namanya. Langsung aja ya. Oke, di sini saya Mardhani Ari Triananda ingin bertanya tentang secara umumnya saja ya. Soalnya mungkin lebih mendalamnya mungkin saya kurang tahu tentang fisioterapi gitu. Tapi di sana ada mengatakan apa tadi tuh yang pertama bentar ya. Nah, di sini dia mengatakan kan itu tentang Bell's palsy adalah kelumpuhan saraf gitu kan. Nah, di akhir katanya itu ada mengatakan itu sejenis penyakit yang bisa sembuh sendiri gitu tanpa pengobatan gitu. Yang saya tanyakan itu adakah pengobatannya gitu? Kalau kita ngomong itu ada pengobatannya gitu tanpa sembuh sendiri, ada nggak cara lain gitu atau pengobatannya gitu? Apakah cuma hanya untuk menunggu dia sembuh sendiri saja gitu? Sedangkan dalam Islam kan mengatakan itu setiap penyakit itu pasti ada pengobatannya gitu. Itu saja sih, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya ya. Bentar. Jadi gini, dalam penanganan fisioterapi itu kan ada namanya senam wajah.
terus stimulasi listrik, pijat manual, akupunktur. Iya benar, dalam suatu penyakit itu ada pengobatan. Jadi di sana kan ada dilakuin kegiatan rutin kayak senam wajah 4 sampai 5 kali sehari, terus menggunakan alat, terus menggunakan akupunktur dan sebagainya. Itu sebagai pengobatan pada Bell palsy fisioterapi. Bisa diterima jawabannya? Itu sebagai pengobatannya ya gitu ya. Saya kira itu untuk mencegahnya sih tadi gitu. Berarti itu setelah terjadinya gitu. Ya, itu setelah terjadinya. Jadi penanganannya itu dengan senam wajah, stimulasi, akupunktur. Jadi dengan secara rutin tuh pengobatannya dia tuh kembali normal gitu. Kalau dengan secara rutin. Oh berarti, oh iya dah, iya, bisa diterima. Oke, terima kasih dengan Saudara Mardani Ari. Jika sudah tidak ada, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita tutup webinar hari ini, untuk semua teman-teman dimohon merah karena ada sesi dokumentasi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa meninggalkan ruangan meeting.